Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran letak data. Nah, ukuran letak data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Nah, ukuran letak data ini mencakup 3 yang akan kita bahas. Pertama ada kuartil, desil, dan persentil. Semuanya harus memperhatikan susunan datumnya. Jadi kalau ingin mencari kuartil, desil, dan persentil, hal yang pertama kali kalian lakukan adalah mengurutkan data mulai dari datum terkecil sampai datum yang terbesar. Itu ya. Rumusnya juga sebenarnya hampir sama, hanya yang membedakan itu adalah pernya, pembaginya. Kalau kuartil itu yang membagi per 4-nya, desil itu per 10-nya, sedangkan persentil itu per 100. Oke, kita bahas yang pertama mulai dari kuartil ya. Kuartil itu adalah membagi bentangan data menjadi 4 bagian sama panjang. Setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil, mulai dari X minimum sampai dengan X yang terbesar atau maksimum. Kuartil ini ada 3 ya, ada 3. Mulai dari kuartil 1, Q1, jadi simbol dari kuartil itu Q. Terus yang kedua Q2, terus yang ketiga adalah Q3. Kuartil 1 disebut kuartil bawah. Ya. Kalau kuartil 2 disebut kuartil tengah. Sedangkan Q3 disebutnya kuartil atas. Tuh. Next ya. Nah, kuartil untuk data tunggal dan data berkelompok. Rumusnya seperti ini. Untuk data tunggal, kita harus mencari dulu letaknya, di mana letak I. Nah, I ini bisa ganti dengan 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Karena kuartil kan dibagi 3, kuartil 1, 2, dan 3 saja. I per 4, tergantung dari yang diketahuinya berapa. N ditambah 1, N ini adalah jumlah datum. So, jumlah datumnya ada berapa. Terus rumus untuk data berkelompok sama, menentukan letak I, berarti tergantung yang ditanyakan itu kuartil keberapa. I per 4 dikali N itu adalah jumlah datum. Dimana nilai dari kuartil yang ditanyakan, kuartil ke I sama dengan TB di bawah kelas kuartil, ditambah I per 4 kali N, berarti letak kuartil 1 dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi F kuartil ke I dikalikan dengan interval. Ya, contoh, langsung kita contoh. Contoh, hitunglah Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. Jadi yang pertama kali kalian lakukan adalah membuat dulu statistik jajarannya. Nah, statistik jajaran itu dimulai dari mengurutkan dalam terkecil, berarti mulai dari 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, dan 7. Lalu ingat rumus dari letak Q1, letak QI, kuartil ke I, ini data tunggal ya, berarti kita pakai yang I per 4, N ditambah 1. Lalu kita cari dulu untuk Q1, letak Q1 sama dengan I-nya kita ganti dengan 1, 1 per 4, N-nya kita ganti dengan jumlah ini, seluruh datumnya ada berapa? 8 ya. 8 tambah 1 sama dengan 1 per 4 dikali 9. 9 kali 1, 9 per 4 sama dengan 2,25. Nah, lalu kita cari dulu nilai I1 sama dengan ini, berarti terletak pada X2, datum kedua, ditambah lebihnya berapa? Ini belakang koma setelah 2 berapa? 0,25 ya. 0,25 antara ya, kurangi X2. Berapa nilai datum kedua? Ini ya, datum kedua. Ini berarti 3 ditambah 0,25, X3-nya ini ya. X3 berarti 3 dikurangi 3. Ini sama dengan 3 tambah 0,25 dikali 0. Sama dengan 3. Lalu, untuk mencari selanjutnya, Q2 berarti letak Q2 sama dengan, ini kita ganti dengan 2 per 4 kali N-nya 8 ya, 8 tambah 1 sama dengan 2 per 4 dikali 9.
sama dengan ini teh jadi 9/2 sama dengan 4,5. Jadi nilai dari Q2 sama dengan ini terletak pada datum ke-4, 4 ditambah lebihnya setelah 4 belakang koma ada berapa? 0,5 ya. 0,5 antara X5 dikurangi X4. Lalu kita lihat X4 itu berapa nilainya? 1, 2, 3 ini ya. X4 4 tambah 0,5 nilai dari X5 ini ya. X5 5 dikurangi 0 X4 nya 4 ya. 5 dikurangi 4 ini 4 sama dengan 4 tambah 0,5 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 0,5 sama dengan 4,5 ya. Lalu lanjut untuk contoh yang data tunggal, data berkelompok, hitunglah Q1 dan Q3 dari data berikut. Oke, kita akan membahas yang kuartil atasnya Q3. Berarti letak Q3 sesuai dengan rumus data berkelompok berarti I/4 kali N. Berarti I-nya kita ganti dengan 3/4 dikali N-nya ini udah ada ya jumlahnya 40. 40 sama dengan 40 dibagi 4, 10 kali 3, 30. Lalu kita tentukan datum ke-30 ada di kelas berapa? 7 tambah 6, 13, 13 tambah 10, 23, 23 tambah 8, 31. Berarti ada di kelas di sini ya, nilai Q3-nya. Ini di sini. Tentukan nilai 3 sama dengan TB ditambah 3/4N dikurangi FK per FQ3 dikali interval. TB-nya ini 70 kurangi 0, tepi bawah ya, 70 kurangi 0,5, 69,5 ditambah 3/4N-nya yang ini ya, 30 dikurangi FK-nya, kita jumlahkan yang ini, 7 tambah 6 tambah 10, 23, frekuensi kuartil ketiganya ini 8, interval ini batas bawah kurangi 0,5 menjadi 79,5, ini batas atasnya, batas atas 89 ditambah 0,5, 89,5. Interval sama dengan BA dikurangi BB sama dengan 89,5 dikurangi 79,5, 10 ya, 10. Jadi sama dengan 69,5 ditambah 30 dikurangi 23, 7/8, 10 sama dengan 69,5 ditambah 7 kali 10, 70/8 sama dengan 69,5 ditambah 8,75 sama dengan 78 ya, salah, 78,25. Oke, next selanjutnya kita akan membahas desil. Nah, desil itu adalah nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10 kali N. Ya, jadi kalau desil itu yang membedakan rumus desil dengan kuartil adalah ininya, pernya per 10. Nah, simbolnya di situ D ya. Ini itu tergantung dari diketahui N tambah 1 sama untuk data berkelompok sama tentukan letak DI I/10 kali N. Nilai DI-nya sama ya, PB tepi bawah tambah I/10 kali N dikurangi FK per FDI dikali interval. Next, langsung ke contoh. Kita ini menentukan desil dari data tunggal. Berarti kita sama dulu buat statistik jajarannya. Nah, mulai dari yang paling kecil itu adalah datumnya itu 6, lalu 7, lalu 8, 9, 10, 11, dan 11.
Jumlah datumnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Jumlah datumnya ada 11 ya. Nanti kita tentukan misal desil keempatnya. D letak dulu rapi. Letak D4 sama dengan I-nya kita ganti 4/10. N-nya ada 11. 11 tambah 1 sama dengan 4/10 dikali 12. 12 kali 4, 28/10 sama dengan 4,8. Berarti nilai dari desil keempat itu ada di ini. X4 datum keempat berapa lebihnya? 0,8 antara datum kelima dikurangi datum keempat. Berapa nilai datum keempat? 1, 2, 3, 4 ini ya. X4 berarti 8 ditambah 0,8 dikali ini X5 nya ya. 8 juga 8 dikurangi 8. Ini jelas 8 kali kurangi 8 0 dikali 0,8 0 berarti sama dengan nilai D4 itu 8. Next, selanjutnya contoh dari desil data berkelompok. Kita tentukan dulu jumlah N-nya ini 3 ditambah 5 tambah 10 tambah 9 tambah 8 ditambah 5. Berarti jumlah datumnya ada 40 ya. 40. Kita tentukan dulu letak. Contoh kita akan bahas desil ketiga ya, yang ini. Letak D3 sama dengan 3/10 dikali 40 sama dengan 40 bagi 10 4 kali 3 12. Dimana letak datum ke-12? 3 tambah 5 8 8 tambah 10 12. Oh berarti disinilah ya letak desil ketiganya ya. Nilai D3 sama dengan TB ditambah 3/10 kali N dikurangi FK dibagi F D3 dikali berapa. Nah, di sini TB-nya ingat yang ditulis itu adalah ini nilai tengah 75. Nilai tengahnya XI-nya itu 75. Intervalnya ini kan 80 kurangi 75 sama dengan 5. Berarti untuk mencari batas bawah dari nilai tengah ini 5 berarti dikurangi 2 sama dengan 73 ya. 73 berarti berapa nilai tepi bawahnya? Tepi bawahnya itu sama dengan 72,5 tambah 3/10 kali N-nya itu sama dengan 12 dikurangi FK-nya ini tambahkan 3 tambah 5 8 per F dari frekuensi desil ketiganya itu sama dengan 10. Intervalnya tadi 5 dengan 72,5 ditambah 12 kurangi 8 itu dapat 4 ya. 4/10 dikali 5 sama dengan 72,5 ditambah 4 kali 5 20 20 bagi 20/10 sama dengan 72,5 ditambah 2 sama dengan 74,5 ya. Oke, selanjutnya tentang persentil. Nah, kalau persentil itu adalah yang membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi ada 99 buah nilai persentil. Langsung ini rumus persentil, simbolnya P ke I, berarti persentil ke I, terserah berapa yang ditanyakan. Ini yang membedakan per 100. Ini semuanya sama ya, N tambah 1. Yang letak berkelompok letak PI sama dengan I per 100 dikali N, nilai PI sama dengan PB tambah 1 per I per 100 dikali N dikurangi FK dikali FPI dikali dengan interval. Selanjutnya latihannya. Selanjutnya contoh. Diketahui sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Ini berarti jumlah datumnya ada 10 ya. Tentukan persentil ke-50 dan persentil ke-85. Kita tentukan persentil ke-50. Berarti buat dulu statistik kejaran ya. Statistik kejarannya.
Berarti mulai dari 4 ya. 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, dan 11. Lalu letak persentil ke I sama dengan I per 100 dikali N plus 1. P berapa yang ditanyakan? Kita bahas yang 50. P 50 sama dengan 50 per 100 dikali N itu 10 ditambah 1 sama dengan, berarti ini ya, 50 per 100 dikali 11. 50 dikali 11, 550 dibagi 100. Ini coret nolnya 1 sama dengan 5,5. Berarti persentil ke-50 itu ada di datum kelima. Nilai P50 sama dengan X5 ditambah ini ya, lebihnya 0,5. 0,5 antara datum ke-6 dikurangi ke-5 sama dengan X5 nya 1, 2, 3. Ini ya, X5 nilainya 7 ditambah 0,5 X6, ini juga X6 juga 7 dikurangi 7. Berarti kan ini 0 dikali 0,5, 0. 7 ditambah 0,5 dikali 0 sama dengan 7 ditambah 0 sama dengan 7. Tuh ya. Next, contoh untuk yang data berkelompok. Kita coba tentukan persentil ke-99. Ini jumlah N itu sama dengan 10, 20, ada 30 ya. Berarti ingat rumusnya, letak PI sama dengan I per 100 dikali N. Berarti karena kita menentukan persentil ke-99, berarti ganti dengan I dengan 99. P99 sama dengan 99 per 100 dikali 30 sama dengan 99 kali 3, 99 kali 30, 2970 per 100 ya. Coret nolnya 1, berarti 297 bagi 10, 29,7. Nah, lalu nilai P99 sama dengan PB ditambah I per, berarti I nya kita ganti ya, 99 per 100 kali N dikurangi FK dibagi FP99 dikali interval. Nah, TB nya ini ya, persentil ke-99 ada di datum ke-29,7. Berarti ini kita tambahkan 4 tambah 6, 10 tambah 10, 20, 20 tambah 4, 24, 24 tambah 4, 28. Nah, berarti ada di sini ya, letaknya P99. TB nya berarti 90 dikurangi 0,5, 89,5 tambah ini 9 per 100 dikali I nya itu yang ini yang atas, berarti 29,7 dikurangi FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, sebelum kelas persentil ke-99, ini jumlahkan ada 28 ya. 28, frekuensinya 2, intervalnya sama ya, ini atas bawah berarti 89,5, batas atasnya 99,5 kurangi 99,5 kurangi 89,5 sama dengan 10 ya, kali 10 sama dengan 89,5 ditambah 29,7 dikurangi 28 sama dengan 1,7 per 2 kali 10 sama dengan 89,5 ditambah 1,7 kali 10, 17 per 2 sama dengan 89,5 ditambah 8,5 sama dengan 89,5 tambah 8,5 sama 98 ya. 98, beres. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu contohkan dan terangkan mengenai kuartil, desil, dan persentil. Nah, biar kalian mahir, coba kerjakan seluruh pertanyaan yang belum Ibu bahas, baik itu di kuartil, desil, sama persentil. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan masih kurang jelas, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.